Konflik pemanggilan pemain untuk ajang Piala AFF U23 2023 mendorong Shin Tae-yong mengusulkan agar ajang tersebut ditiadakan saja pada edisi berikutnya. Kisruh pemanggilan pemain untuk ajang Piala AFF U23 turut membuat Shin Tae-yong bersuara. Saat ini beberapa klub masih menahan pemainnya untuk bergabung TC Timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23. Alasannya mereka masih membutuhkan pemain tersebut karena Liga 1 masih berlangsung saat Piala AFF U23. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong memahami benar sikap para pelatih Liga 1 yang enggan melepas pemainnya ke TC. Untuk itu pelatih asal Korea Selatan ini mendesak agar Piala AFF U23 edisi berikutnya ditiadakan saja karena bisa mengganggu liga yang sudah berjalan. Pernyataan Shin Tae-yong nampaknya tak berlebihan dan ada benarnya. Jika melihat keadaan saat ini hanya AFF Federasi Sepak Bola Regional yang masih memiliki turnamen U23. Padahal seiring perkembangan sepak bola, pemain di rentang usia tahun sudah menjadi andalan di timnya dan sudah tidak dikategorikan sebagai pemain usia muda. Penyelenggaraan Piala AFF U23 juga kerap mati suri. Edisi perdana turnamen ini adalah pada 2005 yang diikuti 8 negara. Berselang 6 tahun sejatinya Indonesia jadi tuan rumah pada 2011 namun dibatalkan karena renovasi Stadion Jakabaring, Palembang yang rencananya jadi venue. Piala AFF U23 baru digelar lagi pada 2019 atau 8 tahun setelah edisi 2011 batal. Saat itu turnamen diadakan sebagai persiapan untuk negara-negara ASEAN menghadapi SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Pada edisi 2022, turnamen diadakan kembali dengan tujuan serupa. Indonesia pada edisi kali ini menarik diri karena sejumlah kasus COVID-19 masih ditemukan di antara para pemain. Di edisi 2023 Piala AFF U23 berlangsung justru setelah SEA Games 2023 Kamboja. Hal yang melenceng dari tujuan awal sebagai persiapan SEA Games. Namun, Piala AFF U23 tetap digelar dengan alasan tetap bisa jadi persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Thomas Doll lelah beromong kosong dengan pemanggilan pemain Persija Jakarta ke pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong. Hal tersebut diungkapkan oleh Thomas Doll seusai pertandingan pekan ke-7 Liga 1. Dari daftar 23 pemain yang dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia, Persija menyumbang 2 nama. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Muhammad Ferrari kini untuk sementara meninggalkan skuad Persija lantaran mengikuti pendidikan kepolisian. Sedangkan Rizky Ridho terus menjadi andalan bagi Thomas Doll. Awalnya dalam surat dari PSSI ada 5 pemain Persija yang dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia. 3 nama lainnya Rio Fahmi, Witan Sulaiman, dan Donitri Pamungkas. Sejatinya Thomas Doll ingin tetap mempertahankan pemain yang dipanggil TC. Skuad Garuda Muda di Piala AFF. Sebelumnya, Thomas Doll juga mengutarakan kekesalannya imbas banyak pemain Persija yang dipanggil ke Timnas U20 Indonesia pada Februari 2023. Total terdapat 9 pemain. Kala itu, Timnas U20 Indonesia tengah dipersiapkan menatap Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Dua pemain yang bermain di Belanda dipastikan tak mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC bersama Timnas U23 Indonesia. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, kedua pemain di atas sebelumnya santer dikabarkan bakal ikut menjadi bagian dari TC Timnas U23 Indonesia. TC tersebut merupakan persiapan Timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23. Kabar bergabungnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner semakin kencang setelah sempat muncul daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Daftar tersebut dirilis langsung oleh PSSI. Namun tak berselang lama, PSSI menghapus postingannya.
Dalam daftar yang baru diketahui bahwa hanya ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun menghilang. Ketiadaan Rafael dan Ivar sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, pernah berujar bahwa tidak mudah untuk memanggil pemain dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan tak akan memanggil satupun pemain abroad. Nama-nama yang ada merupakan milik klub Liga 1. Dalam hal ini, Borneo Football Club mengirimkan wakil terbanyak yakni 3 pemain. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya disebut-sebut adalah bek Football Club Twente, Mees Hilgers. Timnas Indonesia terus memburu para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan untuk persiapan sejumlah event padat pada 2023 hingga 2024. Yang terbesar tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga membeberkan bila PSSI memang berencana memproses beberapa pemain naturalisasi baru. Namun menurutnya PSSI bekerja secara senyap agar tak membuat gaduh pemberitaan. Satu nama yang muncul di media sosial soal siapa yang akan jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Mees Hilgers. Pengakuan Rafael Struijk ke salah satu media Belanda, Omroep West, menyatakan bila asisten pelatih timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Bisa jadi staf timnas Indonesia juga mencari Mees Hilgers yang bermain di Football Club Twente. Selain itu, kabarnya ibu Mees Hilgers juga tengah berada di Indonesia. Sang ibu berada di Bali dan akan bertemu Erick Thohir untuk memberi berkas naturalisasi anaknya. Kabar ini belum terkonfirmasi secara pasti. Namun jika benar Mees Hilgers dinaturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal semakin solid. Mees Hilgers sempat akan diproses naturalisasi pada awal 2022. Saat diwawancara media Belanda Elf Voetbal pada Oktober 2022, Mees Hilgers mengaku masih terlalu muda untuk mengambil keputusan membela Indonesia. Mungkinkah ini saat yang tepat bagi Mees Hilgers membela timnas Indonesia? Patut ditunggu.